A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhikna bisan amin ya rabbal alamin. Izin pertama kali ini ya secara online ya, konteksnya tadi lagi rada-rada nggak enak perut ya. Ya udah 2 kali bolak-balik 3 kali dan nih yang hari ini pagi ini aja. Ya, jadi izin kepada si Pak Putri, Lala, Sasa, dan semua nama yang di WA grup tapi saya tidak tahu namanya siapa ya, karena tidak ada namanya, dan mohon maaf juga ini yang pertemuan ketiga kalinya ya. Tapi pertemuan ketiga saya tulis dengan pertemuan pertama ya. Ringkas saja, tidak terlalu banyak materinya karena poinnya dalam pengantar memahami pendidikan Pancasila itu apa ya gitu. Jadi uh, setelah kita berikan buku-buku tentang pendidikan Pancasila, pada akhirnya kita simpulkan apa sih yang akan kita capai gitu ya. Jadi yang kita capai adalah bagaimana karakteristik Pancasila itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karakteristik Pancasila itu dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial yang beradab. Dan konteksnya apa? Bahwa di masyarakat itu seperti apa kita berlaku, bagaimana hukum dalam konteks bersosial, beragama, dan berkebudayaan itu bagaimana di masyarakat ya. Nah, apa yang kita capai di sini? Anda boleh screenshot biar cepat saja, tidak terlalu capek mencatatnya. Nanti boleh ada resume di tulisan buku Anda ya. Nah, dalam mencapai apa itu pendidikan Pancasila? Bukan mata kuliah Pancasila ya, tapi ada tambahan pendidikan Pancasila. Ya. Jadi yang namanya pendidikan itu kan sebuah integrasi keilmuan yang didasarkan dari pemahaman, kemudian muncullah dalam bentuk aplikasi gitu ya. Seperti misalnya pendidikan Pancasila, pendidikan tentang anti korupsi, pendidikan budaya, sosial, dan sejenisnya. Ya. Nah, yang pertama apa itu pendidikan Pancasila? Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Ini capaian utama Anda. Terwujudnya sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kita bahas nantinya tentang sumber terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi bagaimana kita melihat contoh gini. Suatu ketika kawan-kawan berjalan di suatu daerah, ya, kampung, desa, atau perkotaan. Kemudian di tengah jalan atau ketika mau masuk komplek, mau masuk awal desa, ada tulisan ya, pakai pelang gitu. Misalnya pelangnya itu diharapkan kepada pengguna jalan mohon maaf, jalan kami tutup karena ada kegiatan keagamaan. Nah, itu dalam konteks kepribadian sebagai sivitas akademika, sivitas akademika itu mahasiswa, dosen, dan sejenisnya, semua yang ada dalam konteks keilmuan itu namanya sivitas akademika di perkuliahan. Melihat dalam konteks demikian, apa yang harus saya lakukan? A. Lewat saja. B. Menendang plat tadi. C. Mencari jalan lain. Atau D. Cuek saja. Nah, itu namanya mewujudkan kepribadian sivitas akademika yang baik. Sumber-sumber dalam Pancasila juga dimasukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika ada larangan tadi, dalam kita juga sudah banyak orang dudukan di jalan raya karena ada pengajian atau sejenisnya, maka sebagai pengguna jalan, kita harus memahami bahwa itu jalan mungkin lagi ditutup sementara saja. Nggak usah marah-marah, nggak usah lapor polisi, nggak usah apa sebagainya, karena mengambil hak sebagai warga negara, mengambil hak sebagai warga masyarakat, nggak usah. Ya. Kenapa? Karena memang konteksnya itu bukan juga jalan yang provinsi atau jalan kabupaten, tapi hanya jalan komplek kecil saja, gitu ya. Nah, yang kedua, pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, ya, dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan. Nah, jadi yang namanya nanti pendidikan dalam konteks Pancasila itu kita harus paham betul-betul tentang butir-butir Pancasila, kepribadian dalam mengaplikasikan Pancasila dan keahlian kita sesuai dengan program studinya masing-masing, khususnya di ilmu hukum. Kita tidak membahas tentang sejarah Pancasila, itu mungkin sudah pernah diajarkan waktu di Alia, tapi sedikit-sedikit kita jelaskan sedikit. Kemudian munculnya
pencetus Pancasila dan sebagainya gitu ya. Tapi itu sebagai pengantar sudah saya bagi pada kawan-kawan. Saya hanya lebih cenderung kepada yang implementasinya saja di penjelasannya. Ya. Maka dari yang dua tujuan ini, ya, ini mengembangkan potensi akademik, ya, ya. Nah ini mengembangkan potensi akademik, menyiapkan peserta didik, membangun budaya berpancasila, dan mengembangkan pendidikan Pancasila yang sebagai sistem pengetahuan terintegrasi. Jadi hubungan Pancasila kemudian dengan akhlak, dengan budaya, agama itu saling terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Untuk memunculkan potensi pengetahuan, kepribadian, sifat budaya dan keahlian yang kawan-kawan miliki. Ya, itu yang terjadi pada masyarakat kita sehingga muncullah istilah dengan nama karakter Pancasila, yaitu apa? Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning, artinya pian yang akan nanti sebagai penyampai di kelas di depan, kemudian menjelaskan, diskusi, sharing untuk mengembangkan apa? Mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa masing-masing, ya, sebagai calon pemimpin di Indonesia, ya. Nah, saya ada ngirim kemarin dengan Sipa ya, itu ada 3 buku materi ya, akan saya kirim ulangi di grup ya. Nah ini, ada 3 buku yang boleh diambil, mau pendidikan Pancasila di perguruan tinggi atau apapun model terserah pian. Pilih saja satu sub bab ya, satu bab jangan satu tema, satu bab seluruhnya. Nanti dibikinkan seperti ini saja. PPT jangan bikin makalah, jangan juga di print, nggak usah pakai PPT saja cukup ya. Nah itu nanti akan jadi sebagai pengembangan knowledge ya. Knowledge itu keilmuan, attitude pian, bagaimana dalam berinteraksi, bagaimana dengan masyarakat ya. Dalam konteks hadis kan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bersifat kasih sayanglah kalian, kata Nabi, kepada seluruh penduduk yang ada di langit, maka insya Allah penduduk yang ada di langit juga akan memberikan kasih sayang kepada penduduk yang di bumi. Ya, itu tujuan dalam konteks pendidikan berpancasila ya. Mirip-mirip dengan pendidikan akhlak dan pendidikan konteksnya ya bagaimana berinteraksi. Dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya. Dalam menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun, guiding principle, sehingga menjadi warga negara yang baik, good citizens. Nah ini apa itu pendidikan? Maka yang kita dapatkan dalam proses masalah negara apa? Ini masalah negara yang kita bahas, kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, terorisme, dan penegakan hukum. Ya. Nah sekarang selesai untuk temuan kita yang singkat sini, kurang lebih 8 menit ya. Boleh kawan-kawan catat apa tugas diskusi hari ini ya. Bentar, saya cari dulu filenya tadi mana ya. Nah ini ya diskusinya. Nah, diskusi Anda silakan pian catat atau screenshot. Analisis masalah korupsi di Indonesia. Diskusikan faktor-faktor utama yang menyebabkan korupsi di Indonesia. Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan negara? Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan praktek korupsi di berbagai sektor? Kawan-kawan, satu kelas pilih satu orang, ya, maksudnya masing-masing individu memilih satu soal dari 3 diskusi ini. Kemudian silakan pian jawab
di buku tulis pian, ditulis ya, jangan diketik, ditulis saja. Apa hasilnya boleh pian cari di mana saja, boleh pian cari di internet, ya boleh pian cari di mana saja modelnya, Google, tapi jangan pakai AI, takutnya dia malah jadi kacau isinya ya. Cari jadi internet banyak di jurnal-jurnal, Google Scholar atau Google yang umum lainnya. Silakan aja dicari ya. Yang kedua, jadi pilih 3 soal ini, satu aja pilih, nggak usah tiga-tiganya jawab, satu aja pilih. Nanti minggu depan akan saya tanyakan dari pertanyaan ini ya. Yang kedua, pengaruh dekadensi moral terhadap disintegrasi bangsa. Jelaskan bagaimana dekadensi moral dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, ini juga saya akan mencari di internet. Ya. Berikan contoh-contoh kasus konkret yang pernah terjadi di Indonesia terkait hal ini dan usulkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dalam konteks menjaga keutuhan bangsa. Ya. Menjawab tuh jangan 2 baris ya, minimal 1 halaman itu atau tulis tangan. Kenapa tulis tangan Pak? Supaya ingat. Nah, tapi kalau pakai copy paste kan gak diingat lagi karena isinya apa gitu ya. Jadi tanpa disadari pian belajar tentang masalah korupsi, dekadensi, dan nomor 3, peran penegakan hukum yang berkeadilan dalam mengatasi terorisme. Bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan dapat berperan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia? Analisis kebijakan hukum yang ada saat ini dan usulkan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani terorisme. Silakan pian ambil salah satu contoh, salah satu soal untuk pian diskusikan dengan diri pian sendiri atau dengan kawan pian, silakan, dan jawabannya ditulis di buku tulis pian. Minggu depan akan saya minta hasilnya. Nah, melanjutkan dari materi tadi ya. Pentingnya pendidikan Pancasila. Apa sih pentingnya mata kuliah ini? Memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kita sepakat semua, ya, Pancasila harga mati dan sebagainya, bahwa memiliki tentang ideologi Pancasila yang konteksnya Marxisme sebagainya, kita paham itu modal semua diskusi, tapi yang kita inginkan apa? Tidak sampai terpengaruh oleh paham-paham yang lain yang merusak dalam jiwa kita sebagai warga negara di Indonesia. Ya. Kita memahami bahwa semua orang itu memiliki hak untuk beragama tapi tidak wajib. Ya, jadi kalau wajib bahaya juga kalau di Indonesia beragama itu wajib gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memahami mereka yang beragama Islam, Kristen, atau sejenisnya? Kita juga bisa memahami bagaimana hak mereka untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Itu namanya mendorong untuk tidak pemahaman-pemahaman yang mungkin merusak dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Nah, itu 2 pentingnya pembelajaran kita mata kuliah ini. Sumber historis pendidikan Pancasila, nah, ini dimulai dengan tokoh proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Jangan sampai kita perang dengan diri kita sendiri, kawan kita berperang dengan sahabat kita menyalahkan sebagainya. Akhirnya apa? Kita menghilangkan tujuan sumber Pancasila itu sendiri. Ya. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila apa? Nilai-nilai Pancasila digawe dari bumi pertiwi Indonesia. Dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendali sosial, agen of social control yang mengacu kepada nilai-nilai pendidikan dan nilai Pancasila itu sendiri. Sumber yuridis Pancasila apa? Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya adalah istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Jadi dalam konteks Indonesia, sumber yuridis Pancasila Indonesia adalah apa? Iya, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Sumber politisnya apa? Salah satu sumber pengkayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Demikian tentang sedikit pengantar tentang pendidikan Pancasila. Silakan kawan-kawan diskusikan apa yang didapat tentang materi kita pada
pagi hari ini ya. Silakan disingkat, diringkas, boleh, dicatat boleh juga. Karena minggu depan akan saya tanyakan lagi dari apa itu pendidikan Pancasila, alurnya, sumbernya dan sebagainya. Termasuk 3 diskusi, salah satu pilih soalnya ya. Nah, adapun tugas kelompok ya, mungkin siapa ya namanya? Sipa ya, Sipa Putri mungkin agak sedikit sungkan menjelaskannya. Baik, akan saya jelaskan di sini. Di sini ada buku Muhammad Idrus, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Ya, ini boleh dipakai referensi kawan-kawan dalam membuat resumen. Ya, Eh, 3 orang kalau nggak salah ya. Membuat resumen itu kayak tadi, PPT, jadi ringkas saja, jangan banyak-banyak. Ya, simple saja gitu ya. Satu kelompok 3 orang ambil materi satu bab ya. Ini catatan saya kemarin. Nah, satu bab itu dari halaman bab 1 pengantar Pancasila nomor 1 sampai halaman 31 atau halaman 24 ya. Nah, jadi yang mana Pak yang diambil Pak? Ulun Pak mau ngambil yang gampang aja Pak, silahkan ya. Nah, jadi di sini ada 3 buku saya tawarkan. Anda mau ambil yang mana terserah pian ya. Tapi usahakan jangan sampai tabrakan dengan kawan-kawan yang lainnya ya. Tapi kalau yang ini banyak banget nih ya. Ini banyak banget. Nah, ini boleh. Tapi terserah pian, mau yang mana yang mudah bagi pian. Tapi kalau kayak gini nih ya, misalnya arus sejarah bangsa Indonesia, ini agak banyak banget nih ya. Jadi udah susah sepenuhnya lah ya. Jadi ambil-ambil yang bagian menurut pian mau dipelajari di kelas mana saja silahkan ya. Jadi tawaran utamanya di sini buku yang pertama ini bagus ini ya. Saya juga baca ini aja, bukunya sudah singkat, padat ya. Ada 4 bab, 5 bab, 6 bab, berarti itu apa? 7 bab, berarti sekitar 21 orang bisa di sini masuk ya. Kemudian yang kedua ya, ini ada ini nggak usah ya, yang bab 5 nggak usah, bab 6 nggak usah ya. Kita menggunakan pola-polanya aja, pola pendidikannya saja ya. Pancasila sebagai ini apa sebagainya ya. Ini bab 7, berarti ada sekitar 5 bab di sini. Oh, sudah, silakan 2 buku ini aja cukup saya pikir ya. Buku yang pertama ini Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, yang keduanya buku sama Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi juga oleh buku ini. Kalau yang dari Kemendikbud ini panjang banget ya, sampai 240 halaman ya. Tapi kalau mau ini juga silakan, saya tidak memaksa Anda mau yang mana pilih, yang penting satu bab ya. Bikin PPT kayak kayak tadi saya bilang, bikin PPT. Nggak usah pakai resumen, nggak usah bikin makalah, nggak usah di print, cukup PowerPoint saja. Karena nanti setelah sampai di kelas, Anda akan menyampaikan pakai laptop atau PowerPoint di slide. Kemudian kawan-kawan hanya menyimak saja, ya, menyimak dan mencatat, tapi tanpa HP kawan-kawan. Jadi nanti ditutup ya tanpa ada HP dan sejenisnya ya. Demikian, terima kasih atas waktunya sekitar 15 menit. Silakan Anda catat tadi materinya, dengarkan dan pahami. Insya Allah minggu depan kita mulai presentasi dari tim kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Nanti siapa yang menentukan siapa yang kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Demikian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.